Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua. Baik, pertama-tama izinkan kami kelompok 4 untuk melakukan presentasi hasil kerja kami. Saat ini kelompok 4 akan menjelaskan terkait teori inteligensi CHC teori atau kepanjangannya yaitu Carlton-Horne-Carroll. Dan sebelum mulai masuk ke penjelasan materi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 4 untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 4. Baik, yang pertama ada Hana Sajida dengan NIM 407. Yang kedua ada Natasha Adinda dengan NIM 409. Yang ketiga ada Mutiara Fitri Wiganti dengan NIM 411. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Anindya Aulia Yasti Zivana dengan NIM 416. Dan yang terakhir ada Anissa Dian Karina dengan NIM 421. Baik, itulah anggota-anggota yang ada di kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan materi. Baik, untuk para pemateri dipersilakan. Sejarah dari teori. Model Carlton-Horne-Carroll didasarkan pada penelitian kecerdasan psikometri dan kemampuan kognitif yang dilakukan selama sebagian besar abad terakhir. Model ini adalah model berbasis analisis faktor yang menggambarkan sumber utama, broad ability, dan kecil, narrow ability, atau faktor-faktor pembeda individu yang ditangkap oleh tes kognitif. Raymond Cattell mengusulkan teori yang berpengaruh tentang struktur kecerdasan, kemudian telah direvisi dan diperluas oleh John Horne. Berdasarkan analisis ulang dari 461 kumpulan data dari ratusan studi independen yang diterbitkan oleh peneliti lain, kontribusi Carroll terhadap teori ini sangat penting. Model ini adalah taksonomi kemampuan kognitif yang paling kuat didukung dan diturunkan secara empiris, kemudian telah mempengaruhi perkembangan sebagian besar tes kecerdasan kontemporer. Banyak psikometri mempertimbangkan teori ini untuk memiliki dasar empiris terkuat dari setiap teori kecerdasan dan juga untuk memberikan implikasi yang paling luas untuk tes psikologis. Dalam teori CHC, kecerdasan terdiri dari 3 kemampuan. Yang pertama, stratum 3, yaitu General Intelligence atau Little G, tingkat kemampuan terluas atau paling umum, dan terlibat dalam proses kognitif tingkat tinggi yang kompleks. Kemampuan kognitif tunggal ini mencakup kemampuan luas dan kemampuan terbatas. Yang kedua, stratum 2, yaitu Broad Ability Factors, terdiri dari 16 kemampuan. Dan yang terakhir, stratum 1 atau Narrow Abilities, terdiri dari kemampuan spesifik yang berjumlah lebih dari 83 dan akan terus bertambah seiring riset yang dilakukan. Pengembangan terbaru dari teori CHC yaitu pada tahun 2018. Dari tabel periodik berikut terdapat General Ability atau stratum 3, lalu Broad Ability Factors atau stratum 2 yang terdapat di sebelah kiri dengan kotak bergaris tepi hitam tebal, dan Narrow Ability atau stratum 1 yang ditunjukkan dengan kotak tanpa tepi hitam tebal. Di sini terdapat kotak-kotak dengan warna yang berbeda. Yang warna biru menunjukkan inteligensi sebagai proses, warna abu-abu menunjukkan inteligensi sebagai pengetahuan, warna hijau menunjukkan inteligensi sebagai proses dan utamanya dalam kecepatan atau kelancaran, lalu yang warna merah menunjukkan domain lain yang diidentifikasi secara tentatif. Berikut adalah kemampuan-kemampuan yang berada di stratum 2 atau Broad Ability Factors. Yang pertama yaitu Fluid Reasoning, merupakan proses penalaran tingkat tinggi ketika individu menghadapi tugas baru yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis. Dan yang kedua, Term Working Memory, kemampuan untuk menangkap dan mempertahankan sejumlah elemen informasi yang terbatas dalam situasi langsung. Yang ketiga, Learning Efficiency, kemampuan untuk mempelajari, menyimpan, dan mengkonsolidasikan informasi baru selama periode waktu yang diukur. Yang keempat, Visual Spatial Processing, kemampuan untuk menggunakan citra mental yang disimulasikan untuk memecahkan masalah.
Yang kelima, auditory processing, kemampuan untuk membedakan, mengingat, menalar, dan bekerja secara kreatif pada rangsangan pendengaran. 6. Comprehension knowledge, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang bernilai budaya. 7. Domain specific knowledge, merepresentasikan kemampuan individu pada keluasan dan penguasaan pengetahuan khusus. 8. Reading and writing, kedalaman dan keluasan pengetahuan dan keterampilan dan prosedural yang berkaitan dengan bahasa tulis. 9. Quantitative knowledge, yaitu kedalaman dan luasnya pengetahuan individu yang berhubungan dengan matematika. 10. Retrieval fluency, yaitu tingkat dan kelancaran individu dapat mengakses informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. 11. Processing speed, yaitu kemampuan individu untuk melakukan tugas kognitif yang sederhana dan berulang dengan cepat dan lancar. 12. Reaction and decision speed, kecepatan membuat keputusan atau penilaian yang sangat sederhana. 13. Psychomotor speed, kemampuan untuk melakukan gerakan motorik tubuh fisik yang terampil menggunakan kecepatan. 14. Psychomotor abilities, kemampuan untuk melakukan gerakan motorik tubuh fisik yang terampil dengan presisi, koordinasi, atau kekuatan. 15. Auditory abilities, kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang berarti dalam hal bau. 16. Tactile atau haptic abilities, kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang berarti dalam sensasi haptik atau sentuhan. 17. Kinesthetic abilities, kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang berarti dalam sensasi proprioseptif. Dan 18. Emotional intelligence, kemampuan untuk memahami ekspresi emosi, perilaku emosional, dan memecahkan masalah menggunakan emosi. Validitas teori CHC dan berdasarkan hasil penelitian. Pada tradisi psikometri, teori CHC menjadi puncak lebih dari 60 tahun dalam penelitian analisis faktor. Selain bukti dalam bentuk yang struktural, ada juga bukti kevaliditasan lainnya yang cukup substansial. Bukti faktor analitik dan bukti neurokognitif, heritabilitas, dan perkembangan mendukung struktur kemampuan CHC. Horn dan Blankson tahun 2005. Banyak penelitian yang membahas tentang hubungan antara kemampuan CHC kognitif yang luas dan banyak hasil akademik. Flanagan et al. 2006, McGraw dan Wendling 2010. Menurut Beckley, Kate, dan Wolfe tahun 1995, dalam penelitian menunjukkan struktur faktor teori CHC tidak akan mengalami perubahan. Kemudian luasnya dukungan empiris yang ada pada struktur kecerdasan CHC membuat tersedianya kerangka kerja yang paling berguna dalam merancang psikoedukasi, prestasi, kecerdasan, tes neuropsikologis. Flanagan et al. Dalam Peirce, Kate, dan Reynolds tahun 2012. Kemudian dari bukti validitas teori CHC yang ada ini, dukungan validitas eksternal dengan diturunkan melalui metodologi penelitian yang baik, maka dapat digunakan dengan pasti untuk pemandu interpretasi tes, atau bisa digunakan dengan percaya diri dalam pemanduan interpretasi tes. Benson 1998, Evans, Floyd, dan McGraw 2003, Van der Wood, McGraw, Flanagan, dan Kate tahun 2002. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.